Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita Undercut 313. Oke, dan di video kali ini kita berkesempatan untuk berbagi pengalaman, berbagi tips motivasi kepada teman-teman yang masih baru masih baru membuka usaha potong rambut, dan juga yang mau atau masih mempunyai rencana membuka usaha potong rambut. Pas kali ini ya, kalian tonton video ini sampai habis. Oke, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa ya didukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Dinyalakan juga tombol lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke teman-teman ya, buat teman-teman yang baru buka usaha potong rambut, yang baru merintis usaha potong rambut ya teman-teman, ingat, memang ya, kalau kita masih merintis, baru buka usaha potong rambut, itu benar-benar pahit sekali teman-teman ya. Nah, karena apa? Kita masih baru ya, itu pasti orang itu masih ragu gitu loh, masih ragu datang ke tempat kita. Nah, masih ragu ya. Nah, itu memang merintis pahit. Nah, jadi pengalaman yang sudah saya alami ya, saya sudah 2 kali buka ya, maksudnya pindah tempat. Jadi yang pertama saya buka itu di Sumatera Utara ya. Di Sumatera Utara tepatnya di Padang Lawas. Nah, Sumatera Utara ya. Kemudian saya di situ buka kurang lebih hampir setahun ya. Dan sebenarnya di situ juga hasilnya itu lumayan ya teman-teman ya. Tapi qadar berkata lain ya. Jadi qadar berkata lain, saya itu mendapatkan jodoh orang Riau. Nah, setelah itu saya menikah di Riau. Nah, jadi ya, sebelum kita bercerita yang di Riau, kita bercerita yang di Sumatera Utara dulu. Nah, jadi teman-teman ya, jadi saya dulu buka di Sumatera Utara itu bermodalkan nekat, tidak pernah ikut sama orang sama sekali. Nah, jadi sebenarnya ya saya termasuk nekat ya. Jadi buat teman-temannya, memang kalau betul-betul belum berani, jangan coba-coba mengikuti cara saya. Nah, ini saya memang benar-benar nekat ya teman-teman ya, karena saya skill belum terlalu mumpuni. Nah, kemudian saya memainkan silat itu, memainkan razor itu belum terlalu lihai. Tapi saya nekat di situ buka kan, 1-2 hari ya nihil lah ya kan, pelanggan itu belum ada yang datang karena mungkin masih ragu lah ya kan. Sedangkan di kampung ya, di Sumatera Utara itu di Padang Lawas, keadaannya memang agak sepi, tetapi posisiku itu ada di jalan lintas. Nah, jadi lumayan ramai yang lewat sebenarnya. Tapi ya saat itu ya masih merintis, namanya merintis pahit kan. Nah, merintis pahit itu ya jarang lah ada yang pangkas 1-2 hari masih kosong. Mungkin yang ketiga keempat hari baru 1-2. Nah itu. Nah, seiring berjalannya waktu, sebulan kita buka kan, tetapi konsisten kita buka terus. Alhamdulillah ada gitu loh. Mungkin perharinya kita dapat sekitar 8 kepala. Nah, kadang 5 kepala, kadang 10 kepala. Nah, itu saja ya, kalau kita kalikan 15.000 itu sudah berapa ya? Kalau 5 kepala kita kalikan 15.000, 75.000 ya. Kalau misalnya 10 kepala berarti 150.000 itu kalau per kepalanya 15.000. Nah, jadi aku pernah ya teman-teman ya, aku pernah mendapatkan perkataan seperti ini dari orang ya, perkataan seperti ini. Jadi tukang pangkas itu sehari memang dapat 60.000. Nah, itu ya, saya pernah mendapatkan perkataan seperti itu. Jadi buat kalian, kalau kalian pernah mendapatkan perkataan seperti itu, jangan terpancing emosi ya teman-teman ya. Kita layani saja. Nah, kita jawab saja ya. Alhamdulillah Pak, kadang dapat. Nah, kadang dapat 2 kali lipatnya. Nah, kita membalasnya itu tidak pakai emosi, santai saja, biarkan saja orang itu berkata, ya kan? Dalam arti kan dia sepele sama tukang potong rambut. Nah, jadi buat kalian yang pernah mendapatkan omongan-omongan itu, jangan didengarkan ya. Oke, jangan didengarkan, jangan terpancing emosi. Kita jalani profesi kita ya. Kita asikin aja lah ya kan. Namanya ini pekerjaan kita yang hasilnya sangat lumayan sebenarnya ya. Jadi buat teman-teman yang
mempunyai rencana, yang mempunyai keinginan ingin membuka usaha potong rambut, kalian mantapkan mental kalian, kalian mantapkan skill kalian terlebih dahulu. Nah, jadi ya, di sini saya juga ingin berbagi tips kepada kalian agar usaha potong rambut kalian itu ramai, ya, ramai pelanggan, dan pelanggan yang kemarin kembali lagi kepada kita. Nah, mungkin yang banyak yang bertanya-tanya ya kepada saya ya di kolom komentar, di tempat saya kok keadaannya gang buntu, tetapi ya sering orang lewat gitu loh, tetapi sering orang lewat berlalu lalang gitu loh. Saya buka di dekat situ katanya kan, tapi sepi. Nah tetap gitu, tetap tadi ya, kita konsisten saja ya, tetap konsisten saja, terus belajar, intinya terus belajar. Nah, jadi buat teman-teman yang mengalami seperti tadi ya, mungkin buka dia kan di keadaan gang sempit atau gang buntu, buka saja. Tetapi, nah saya mempunyai tips ini buat kalian. Nah, kalian promosikan jasa kalian itu di media sosial, ataupun kalian bisa toh kalau misalnya di kampung itu gang buntu kan, kalian di situ ada mungkin ada pasar pagi kan. Nah, kalian bisa keliling dulu gitu loh, keliling dulu. Nah, di pasar-pasar tersebut. Nah, kemudian kalau kalian keliling-keliling, otomatis orang akan tahu. Nah, karena kalau memang skill teman-teman itu bagus, akan dicari. Walaupun di pasar kita buka kan, keliling. Nah, itu akan menjadi nilai plus untuk kita. Otomatis akan dicari walaupun kita di gang buntu. Nah, oke. Tips berikutnya ya, biar rame. Ya mungkin kita jaga kebersihan ya. Jaga kebersihan, sopan santunnya. Nah, ini ya yang paling penting, sopan santun ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman, ini sesuai yang saya alami ya. Sesuai yang saya alami sebagai tukang potong rambut. Jadi saya itu sudah motong rambut sekitar dari tahun 2017 kalau nggak salah ya. Tamat sekolah saya sudah motong 2017. Nah, jadi saya itu diajarkan, hanya diajarkan oleh senior saya lah. Nah, senior saya yang ada di Sumatera Utara sana kan. Kita itu sebagai tukang pangkas harus sopan santun ya, sopan santunnya nomor 1. Nah, contoh, pelanggan datang, pangkas pak. Nah gitu, jangan pelanggan datang didiemin saja. Misalnya kan, kita perhatikan pelanggan itu datang kan, kita perhatikan, kemudian kita pangkas bang, ya pangkas pak. Nah seperti itu, otomatis sang pelanggan merasa dihormati. Itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Nah kemudian ya, kita memberikan tempat duduk untuk sang customer. Nah, monggo pak, silakan pak, giliran bapak. Nah mungkin kalau teman-teman sendiri atau apa bisalah kan, nggak apa-apa ya. Mungkin kalau orang tua, silakan pak, duduk pak, ini giliran bapak. Nah jangan kok manggil, hei itu, bukan kayak gitu, salah itu ya, salah. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting nih, ketika sang pelanggan itu bayar uang kepada kita. Nah sang pelanggan itu mengasihkan uang, kita supaya menunduk, nah, dalam arti tangan kanan menerima, tangan kiri memegang tangan kanan, kemudian menunduk, diterima seperti ini ya. Nah kemudian kita ambil, kalau uangnya itu ada kembaliannya ya sama, kita kasihkan dengan tangan kanan, tangan kiri memegang tangan kanan dengan menunduk seperti itu. Otomatis pelanggan kalian akan respect kepada kalian. Nah itu. Dan kemudian sabar, sebagai customer sebagai tukang potong rambut harus sabar ketika mendapatkan customer yang rewel, ruwet semuanya lah. Memang sebagai tukang potong rambut harus serba bisa, harus serba mengerti lah gitu loh ya. Jadi buat teman-teman yang masih baru mungkin ya, jangan kaget, karena semua senior potong rambut pasti merasakan seperti itu. Nah mungkin selanjutnya ya, kebersihan supaya dijaga. Nah kebersihan, kenyamanan, nah itu penting, karena itu menjadi nilai plus tersendiri. Ini yang nomor 1 terakhir, ini yang paling kuat nih, yaitu jangan lupa ibadah kepada Allah, jangan lupa sholat. Nah kita mencari rezeki itu kepada Allah, meminta rezeki kepada Allah. Nah kita hanya mencari ya,
mencari, berusaha. Yang memberi itu adalah Allah. Oke, jangan lupa ibadah. Waktunya sholat. Oke. Nah, mungkin sampai di sini ya tips atau berbagi pengalaman saya kepada teman-teman semuanya, agar kalian tahu, teman-teman tahu bagaimana rasanya menjadi tukang potong rambut, bagaimana rasanya menjadi seorang yang harus serba bisa. Nah, itu. Jadi buat teman-teman jangan kaget ya, yang masih baru buka, tetap semangat, tetap kokoh di dalam pendiriannya, tetap konsisten di dalam menjalankan usahanya. Oke teman-teman ya. Sebelum saya tutup, jangan lupa ya, sekali lagi didukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Dinyalakan juga tombol lonceng notifikasinya. Ketika nanti saya upload video terbaru, kalian bisa mendapatkan notifikasi tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.